Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok mobile COVID Tracer dalam aplikasi mobile diagnosis kontak penderita COVID-19. Perkenalkan, nama saya Yunita, NPM 0651170111. Dan di sini juga ada Irham Nur Rahman, NPM 0651170020, dan yang terakhir ada Muhammad Fikri Sirojudin, NPM 06511700. Nah, di sini ada latar belakangnya. Latar belakangnya itu penularan infeksi atau virus corona ini melalui droplet, seperti percikan ludah atau ingus. Nah, dari penderita COVID yang masuk ke dalam fase bibir, hidung, dan mulut. Tujuannya untuk membantu mengetahui berapa banyak orang yang terkena COVID di sebelah kita dan berapa banyak orang dengan kesehatan yang buruk yang kita temui dalam sehari. Nah, untuk melindungi diri kita dan orang yang baik. Untuk menghindari komplikasi berbahaya, nanti kita sudah menjadi tepat waktu bisa langsung konsultasi dengan dokter. Untuk manfaat, yang pertama itu membantu pengguna menghadapi pandemi dengan lebih tenang dan waspada. Yang kedua, membantu pengguna dalam mengetahui kondisi dengan adanya pemberitahuan yang secara berkala yang diberikan kepada pengguna. Untuk yang ketiga, dapat melakukan penelusuran, pelacakan, dan isolasi pasien positif, PDP maupun ODP. Selanjutnya, di ruang lingkup terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama adalah super admin. Super admin ini digunakan oleh orang-orang yang berwenang untuk menginputkan data orang-orang yang terkena COVID-19 dari wilayah-wilayah tertentu. Yang kedua ada admin. Admin ini digunakan oleh operator yang berfungsi sebagai menginput data orang-orang yang terinfeksi COVID yang terdapat di tempat dalam suatu wilayah tersebut. Dan yang ketiga adalah user, yaitu masyarakat umum yang berinteraksi langsung terhadap aplikasi tersebut. Selanjutnya untuk tinjauan pustaka teknologi, yang pertama itu ada Bluetooth. Bluetooth ini sebagai notifikasi keperluan pengukuran pemindaian suhu pada perangkat. Yang kedua di bagian backend terdapat 4 jenis, yaitu Firestore Database, Firebase Authentication, Message API, dan backend HTTPS. Dan yang ketiga adalah GPS. GPS ini dipergunakan untuk cek update kondisi kesehatan pengguna, di mana seseorang yang dekat dan berinteraksi dengan pengguna telah memperbarui status kesehatannya. Di sini pengguna menggunakan informasi tentang lokasi, durasi, dan tanggal interaksi pengguna. Selanjutnya ada metode yang digunakan adalah pengembangan software oleh Pressman yang terdiri dari 4 macam: software requirement analysis, design, code generation, sama testing. Untuk pengembangan teknologinya yang menggunakan waterfall model yang digunakan dari analisis sampai testing secara linear. Untuk rencana desainnya berarti langsung ke ininya aja. Jadi di sini wireflow itu adalah kombinasi antara wireframe dengan flowchart yang dokumentasikan alur kerja dan desain layar ketika halaman berubah secara dinamis. Dalam hal ini berarti wireflow itu adalah UX atau user experience, menunjukkan tata letak tiap halaman. Dapat kita lihat wireflow di sini adalah desain tata letak yang disederhanakan seperti flowchart interaksi dari awal hingga halaman terakhir. Misalkan di awal aplikasi dirancang untuk adanya splash screen. Splash screen ini masuk ke pendaftaran, login atau register. Juga ada masuk ke aplikasinya, di sini udah masuk. Di sini ada macam-macam, ada button klik, ada text, swipe, digunakan untuk perpindahan activity. Jadi misalkan di sini ada utama tracer ini, yang pertama ada masuk ke data tracer utama. Jadi ada yang kedua itu di sini panahnya ke sini ke menu utama info COVID. Untuk implementasinya langsung ke XD-nya aja. Jadi di XD ini ada desain sama prototype. Jadi misalkan kalau user
interface di desain, UX di prototype. Untuk prototype sendiri lihat caranya mungkin diklik aja prototype-nya, terus di blok semuanya. Di situ ada yang bisa ditampilkan semua intentnya. Untuk melihat secara jelasnya di play aja desktop preview-nya, jadi semacam emulator gitu ya. Jadi di sini di awal splash screen tadi tampilannya kita buat seperti ini. Tampilan awal aplikasi untuk dikliknya nanti akan muncul ke login atau sign up. Misalkan yang belum daftar, user harus masuk dulu menggunakan nama. Kalau untuk yang udah daftar mungkin langsung login aja. Nah, untuk di sini menggunakan nama, user, password sama konfirmasi. Jadi yang digunakan itu bukan email karena pengguna pribadi riskan jika ditambahkan email. Kan daftar di sini masukin nomor teleponnya untuk memasukkan kode unik dari yang 10 byte unik Bluetooth yang aktif di aplikasi latar belakang. Jadi dimasukkan acak dari nomor telepon yang didaftarkan tadi, terus dikirim kodenya. Jadi ada syarat dan ketentuan di sini adalah Bluetooth yang tadi GPS juga bisa ditampilkan di menu latar belakang untuk identifikasi tracer. Jadi masuk ke halaman utama ada 2 menu. Ini ada data tracermu, ini adalah untuk data pribadi user. Yang kedua untuk info COVID-nya, menu-menu seputar update COVID. Pertama bahas dulu tentang menu COVID. Data tracermu ini ada detail ID Anda sama laporan coronavirus. Detail ini memberitahu status user saat ini yang diupdate di menu laporan. Terus ada ID juga. ID ini untuk memberitahu 10 byte unik ID tracer yang ditambahkan. Kemudian ada laporan coronavirus adalah from isian gejala user, update kesehatan user harus di update. Terus untuk detailnya itu sini memberitahu yang status user. Terus untuk lokasi juga, lokasi menampilkan interaksi status antar user dengan GPS lokasi. Untuk laporan coronavirus yang tadi juga kalau dikirim nanti menampilkan jarak yang tempuh tracer. Kemudian ada juga menu info COVID. Di sini ada 5 pilihan menu. Ada berita kami, kesehatanmu, grafik COVID, tanya dokter sama tentang kami. Berita kami ini jadi berisi detail berita COVID ya, bisa diklik. Terus yang kedua ada kesehatanmu ini untuk warning gejala COVID yang berkenalan gejala COVID dengan audio ya. Misalkan ini gejala demam, ada audionya, ada teksnya, jadi selesai. Kita balik lagi ke awal, terus ada juga menu partisipan atau volunteers, bisa bergabung dengan partisipan. Ada di sini daftar partisipannya. Terus ada juga menu tanya dokter. Tanya dokter ini adalah berisi slideshow COVID dan tanya masing-masing dokter yang bentuk chatnya pribadi. Jadi misalkan di sini klik Dokter Maya, di sini akan muncul chat pribadi dengan dokter. Kemudian ada juga menu tentang kami, yaitu menu setting. Jadi tentang COVID tracer, kontak kaminya, hubungi kami gitu ya, sama akun. Jadi tentang kaminya tentang COVID tracer sendiri, aplikasinya. Terus hubungi kami itu tentang yang bisa dihubungi kontaknya. Kemudian ada akun saya untuk pengaturan nama user, password yang bisa diganti, foto profilnya juga bisa diganti untuk disimpan. Untuk kesimpulannya sendiri, COVID Tracer ini adalah modifikasi dari prototype yang udah ada. Jadi aplikasi sebelumnya yang telah dikembangkan, misalkan kayak Peduli Lindungi, COVID Tracker, sama aplikasi setipenya, baik untuk dikembangkan para developer secara serius, dalam artian dikembangkan di setiap negara. Dampak COVID ini masuk ke lingkungan sekitar, alangkah baiknya jika dijadikan acuan untuk mencegah penyebaran COVID secara lanjut, secara universal. Jadi cocok untuk dikembangkan para developer gitu ya. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.